ada anak ilmu pemerintahan nih. Tanya-tanya. Halo Mas. Halo, Masnya anak ilmu pemerintahan ya? iya Mas, ini Mas. Masnya tahu nggak sih Mas cara ngitung kursi di DPR menggunakan metode Senlek? Iya Mas, tahu. Ada apa ya? Gimana ya Mas caranya Mas? Oke, akan aku jelaskan ya Mas. Ya Mas. Teman-teman semua, hari ini aku akan membahas tentang perbedaan Senlek murni dan Senlek modifikasi. Jadi, jika Senlek murni, penghitungan suaranya menggunakan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Dan itu lebih cenderung menguntungkan partai kecil. Berbeda dengan Senlek modifikasi, yang menggunakan penghitungan suaranya bilangan 1,4, 3, 5, dan 7. Dan itu cenderung merugikan partai kecil. Nah, jika teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana cara penghitungan Senlek modifikasi, yuk ikut aku. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dengan metode Senlek modifikasi dengan Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode Senlek modifikasi dengan total suara sah dan total suara tidak sah dan total keseluruhan suara. Nah, Senlek modifikasi ini dengan perolehan suara terbanyak yaitu diraih oleh partai PDIP dan banyak partai tentunya teman-teman di sini bisa dibacakan. Nah, dengan alokasi kursi 8. Oke, akan dilanjut dengan Oke teman-teman, tahap selanjutnya kita akan masuk ke tahap perhitungan suara menjadi kursi. Nah, pada Dapil DIY 2024. Tutorial sebagai berikut. Baik teman-teman, kita di sini akan masuk ke tutorial cara menghitung suara menjadi kursi dengan metode Senlek modifikasi di Dapil DIY 2024. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, di sini kan kita udah mengetahui partai mana saja yang mendapatkan suara tertinggi dan terendah. Nah, maka kita akan masuk ke cara penghitungan, yaitu di sini ada suara dibagi 1,4, dibagi 3, dibagi 5, dan dibagi 7. Lalu akan kita hitung. Caranya yang pertama yaitu kita langsung masuk ke rumusnya teman-teman. Di sini sama dengan klik suara terus dibagi 1,4. Langsung enter. Nah, di sini kan langsung muncul teman-teman. Nah, ini cara mudahnya yaitu tarik aja langsung teman-teman ke bawah. Nah, di sini sama teman-teman. Di sini juga rumusnya sama dengan klik suara terus bagi 3. Enter. Nah, tarik lagi teman-teman kayak tadi. Ini sama juga teman-teman. Sama dengan klik suara dibagi 5. Enter. Nah, tarik lagi ke bawah. Terus ini sama dengan klik suara dibagi 7. Enter. Tarik ke bawah. Nah, setelah kita mengetahui seluruh suara sah partai, nah di sini kan ada 1,4, 3, 5, dan 7. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Nah, kita akan pindahkan ke Word terlebih dahulu teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita sudah membagi suara partai dari P1.4 sampai dengan P7, di sini kita hitung dari suara terbanyak. Suara yang paling banyak pertama di sini adalah PDIP. Maka PDIP lah yang mendapatkan kursi pertama di Dapil DIY. Terus kita cari lagi teman-teman. Kursi kedua di sini diraih oleh Golkar. Maka Golkar lah yang mendapatkan kursi kedua di Dapil DIY. Ini kita kasih pangkat aja teman-teman, biar lebih mudah. Nah, di sini kita cari lagi kursi ketiga. Kursi ketiganya ternyata suara PDIP lebih tinggi ketimbang suara Gerindra.
di P1.4. Maka yang mendapatkan kursi ketiga di sini adalah PDIP, teman-teman. Di situ kita cari lagi kursi keempatnya. Nah, kursi keempatnya di sini diraih oleh Gerindra. Maka Gerindra lah yang mendapatkan kursi keempat. Kursi kelima PKS. Kursi keenam PKB. Kursi ketujuh kita lihat, teman-teman. Oh, di sini ternyata PAN yang dapat kursi ketujuh. Nah, setelah itu kita cari siapa yang mendapatkan kursi ke-8 atau kursi terakhir di dapil DIY ini. Ternyata suara PDIP di P5 lebih tinggi, teman-teman, ketimbang suara partai lain di P1.4 dengan di P3. Maka yang mendapatkan kursi terakhir atau kursi ke-8 adalah PDIP. Nah, terus kita totalin. PDIP di sini mendapatkan 3 kursi. Golkar 1 kursi, Gerindra 1 kursi, PKS 1 kursi, PKB 1 kursi, PAN 1 kursi. Yang lainnya 0 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 0. Pada tahap ini, kita akan menghitung dari total wasted vote atau total suara yang terbuang di dapil D ini ya. Kalian mau tahu caranya nggak? Kalau mau tahu, ayo ikut aku. Pada tahap ini, kita akan menghitung wasted vote atau suara partai yang terbuang. Nah, di sini teman-teman, wasted vote itu apa? Wasted vote adalah suara partai yang tidak ikut ke dalam kursi dapil DIY. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sum untuk menghitung jumlah semua suara partai. Lalu, jika sudah bertemu dengan hasilnya, kita akan menghitung wasted vote-nya dengan menggunakan rumus sum juga, tetapi kita mulai dari Partai Nasdem, PSI, Umat, Demokrat, PP, Buruh, Gelora, Perindo, Garuda, Hanura, PKN, dan PBB dengan menggunakan rumus sum. Lalu jika sudah bertemu dengan hasilnya, kita akan mengubah dengan dalam bentuk persen. Caranya yaitu dari suara wasted vote dibagi dengan jumlah suara partai, lalu kita ubah menjadi persen. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman sudah lihat kan bagaimana caranya menghitung jumlah suara menjadi kursi. Jadi kesimpulannya total suara sah DIY sebanyak 2.294.779 dengan pembagian kursi. PDIP mendapatkan 3 kursi serta 1 kursi untuk masing-masing partai, di mana partai yang mendapatkan 1 kursi yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PAN. Jadi dari perhitungan di atas juga disimpulkan bahwa total wasted vote atau suara yang terbuang sejumlah 292.494.000 atau 12,74% dari Partai Nasdem, PSI, Partai Umat, Partai Demokrat, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Garuda, Partai Hanura, PKN, dan PBB. Jadi setelah tadi menghitung jumlah suara menjadi kursi, kita lanjut ke penghitungan proporsionalitas. Lalu apa sih itu proporsionalitas? Proporsionalitas adalah metode penghitungan suara senlek yang mengacu pada upaya untuk mendistribusikan kursi di parlemen secara adil berdasarkan perolehan suara yang didapat oleh partai politik. Nah, metode ini juga berusaha untuk mencerminkan perbandingan suara yang diperoleh setiap partai dalam jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen. Jadi, cara penghitungan proporsionalitas sebagai berikut. Nah, dari perhitungan di atas, jadi kita sudah menyimpulkan partai mana saja yang sudah mendapatkan kursi dan wasted vote. Lanjut ke proporsionalitas. Jadi pada perhitungan proporsionalitas ini, di mana partai diurutkan dari suara terbesar hingga suara terkecil, lalu dijumlahkan.
dan kita masuk ke perhitungan persen suara. Bagaimana sih cara perhitungan persen suara itu? Jadi kita masukkan rumus dulu, sama dengan jumlah suara PDIP dibagi dengan total jumlah suara seluruh partai. Agar tidak error, jadi kita kasih dolar di antara huruf E, di depan huruf E dan di belakang huruf E. Kemudian kita tarik dari bawah sampai ke partai bulan bintang. Pastikan 2 angka di belakang koma. Lalu kita jumlahkan persenan suara. Jadi cara menjumlahkan persenan suara itu sama dengan sum buka kurung, kita tarik dari partai PDIP hingga partai bulan bintang. Lalu tutup kurung, enter. Maka dapat hasilnya 100%. Jadi persentase suara pada proporsionalitas ini jumlahnya 100%. Nah, jadi kursi ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Nah, total alokasi kursi di Dapil DIY yaitu 8. Lanjut ke perhitungan persen kursi. Nah, caranya yaitu dengan 2 garis miring 8. Nah, sebelum dan setelah huruf G kita kasih lambang dolar agar tidak error. Setelah itu kita klik enter. Nah, dari atas kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita hitung. Caranya sama dengan sum kurung buka, kita klik 25% ke bawah sampai 0, lalu kurung tutup. 1 enter. Lanjut ke kesimpulan. Nah, lanjut ke kesimpulan. Nah, jadi jika kursinya lebih besar dari suara maka itu over. Jika lebih rendah dari kursinya daripada suara itu under. Nah, yang di PDIP ini yaitu mendapat under karena kursinya ini lebih kecil dari suara. Terus untuk Partai Golkar ini mendapat over karena kursinya ini lebih besar. Lanjut ke over, PKS over, PKB over, untuk Partai PAN ini over juga. Setelah itu ini Partai Nasdem sampai Partai Bulan Bintang ini under semua. Nah, jadi dari hasil perhitungan proporsionalitas ini tidak ada yang mendapat proporsionalitas. Kenapa tidak ada yang mendapat? Karena tidak ada hasil persen kursi dan suara ini tidak ada yang sama. Jadi tidak ada yang mendapat proporsionalitas. Jadi sekian hasil perhitungan proporsionalitas di Dapil DIY. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelasin tadi, apakah sudah paham Mas ya? Oh iya Mas, sudah paham Mas. Sangat mudah dipahami dan sangat jelas Mas. Terima kasih ya Mas. Oke Mas, sama-sama. Kita semua pamit undur diri. Terima kasih, bye-bye. 228.800 Cara ya, dengan menggunakan Iya, pop-up. ini ya. Lihatlah. Nah,
Dan perjuangannya. Masuk, masuk, itu